Al-Quranul Karim adalah merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Bahkan Al-Quran merupakan sumber hukum dari segala ilmu. Baik ilmu agama, mulai dari ilmu fikih, tauhid, tasawuf, ilmu usul fikih, al-hadis, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim di samping sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran juga berfungsi sebagai huda, petunjuk. Banyak sekali fungsi Al-Quran selain Al-Huda. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itu secara khusus. Petunjuk bagi orang-orang yang bagi manusia itu secara umum. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran, di dalamnya terdapat permulaan diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ini pendapat yang sahih. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Hudan linnas, dan Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Nah justru itu kalau manusia mendapatkan problem, permasalahan, maka itu kembalikan kepada Al-Quran. Dalam hal musyawarah pun juga hendaklah kita dalam aktivitas kegiatan apa, ya, satu organisasi, satu perkumpulan, maka hendaklah kembalikan kepada Al-Quran. Wasyawirhum bil amri, musyawarahlah dalam segala urusan. Al-Quran sudah jelas mengajarkan, banyak sekali memberikan petunjuk. Nah justru itu kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi kita juga harus mampu menggali muatan-muatan keilmuan yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran syarat sekali dengan muatan ilmu sains, ilmu teknologi. Orang Islam hanya kebanyakan membaca Al-Quran. Ya hanya membaca saja. Ya, setiap bulan khatam Al-Quran. Tapi sangat jarang membaca terjemah. Karena tidak menguasai bahasa Arab, ya terjemahnya tidak dibaca. Lain hanya dengan orang yang menguasai bahasa Arab, dia sudah tahu apa yang dibaca. Kita gali juga kandungan-kandungan ilmu Al-Quran. Tafsir Al-Quran kita tahu. Karena Al-Quranul Karim syarat sekali dengan muatan keilmuan. Nah justru itu jangan sampai kita orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Hendaklah kita belajar membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mampu mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kamu man ta'allama Al-Quran adalah orang yang belajar membaca Al-Quran. Wa 'allamahu, dan mengajarkan. Kalau memang kita tidak mampu mengajarkan, tapi kita harus belajar. Jangan sampai ada umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Al-Quran betul-betul kita jadikan sebagai pedoman. Al-Quran betul-betul kita jadikan sebagai rujukan, sebagai referensi. Al-Quran mampu memberikan nasihat. Al-Quran juga mampu mengobati penyakit-penyakit batin yang ada dalam diri manusia. Karena Al-Quran berfungsi sebagai obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin, sebagai syifa, sebagai obat
Warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman apabila selalu membaca Al-Quran, dia akan merasakan kedamaian. Bahkan apabila dia memahami Al-Quran, ya, tahu makna-makna Al-Quran yang dibaca, maka dia pasti berusaha untuk mengamalkan. Dia akan menyadari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Bahkan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dia berusaha menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Dan bagaimana sikap dan perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.